Hubungan saya dengan istri dan keluarga saya itu harmonis, baik-baik saja sebelum menikah. Tapi setelah menikah, mulai muncul adanya gap, mulai dari perbedaan pendapat. Di satu sisi, saya ingin berbakti kepada orang tua. Kebetulan saya anak tunggal, dan di sisi lain, saya juga punya kewajiban untuk menunaikan hak istri dan anak saya. Nah, menurut Ustadz, bagaimana menurut Islam batasan antara birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan hak istri? Selanjutnya, apakah mungkin saya mengalami love bombing dari orang tua? Dalam konteks ini, love bombing bukan berarti manipulasi, tapi adanya ekspektasi bahwa sebagai anak akan tetap bergantung dan memberikan prioritas kepada orang tua bahkan setelah menikah. Karena saya cukup lumayan dimanja dan mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat. Lalu yang terakhir, bagaimana cara agar saya tetap berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan hak istri? Terima kasih. Sesungguhnya, kata Nabi, untuk Tuhanmu bagimu ada hak, untuk badanmu bagimu ada hak, untuk keluargamu bagimu ada hak. Maka berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Kata kuncinya adalah a'ti kulladzi haqqin haqqah. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap hak kepada yang berhak. Di sini bukan tentang memilih, karena sering banget kita terjebak dalam pilihan. Padahal hidup bukan selalu tentang memilih. Kalau kita kan suka banget dibanding-bandingkan. Orang tua atau pasangan, anak atau ini, dan seterusnya. Jadi kayak disuruh pilih, padahal itu nggak harus selalu memilih. Lagi pula hidup bukan tentang pilihan aja. Hidup itu tentang bagaimana kita memahami hak dari setiap pilihan itu. Jadi pertama, pahami dulu hak orang tua itu apa aja bagi anak. Kemudian hak pasangan itu apa aja bagi pasangannya. Lalu hak anak itu apa aja bagi orang tua. Masing-masing kan ada haknya kan. Setelah kita memahami hak itu, maka kita bisa memanage hidup kita. Bagaimana cara saya menunaikan hak-hak mereka. Karena kalau kita nggak paham hak mereka, pasti kita akan bingung gitu. Aduh, ini kayaknya zalim, padahal nggak zalim. Aduh, ini kayaknya yang prioritas, padahal bukan itu prioritasnya. Karena kita nggak paham setiap hak. Nanti Kang Adi coba baca lebih detail lagi hak-hak orang tua, hak-hak pasangan, hak-hak anak. Minimal 3 itu. Sehingga Kang Adi bisa memberikan hak mereka secara utuh. Kalau kita sudah memberikan hak mereka dengan baik, tapi masih ada rasa tidak puas dari mereka, itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi taklif itu sesuai dengan kemampuan kita. Taklif itu artinya beban. Taklif itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memaksakan diri nggak sesuai dengan kemampuan kita, dalam bahasa Arab namanya takalluf. Beban itu taklif, tapi memaksakan diri berlebihan namanya takalluf. Dan takalluf itu dosa, nggak boleh takalluf. Misalnya takallufnya Kang Adi apa? Kang Adi tuh udah ngasih hak istri, udah ngasih hak ibu misalnya. Tapi karena mereka sama-sama masih menuntut, masih berharap lah, bukan menuntut, masih berharap lebih misalnya. Terus kalau adik jadi kayak overthinking, jadi feeling guilty, jadi segala macam, berarti itu namanya takalluf. La tatakallaf. Jangan terlalu membebani diri, kata para ulama. Kenapa? Karena kita sudah memberikan hak, dan kita nggak mungkin memuaskan semua orang. Itulah fakta hidup yang harus kita terima gitu. Dan itu fakta pahitnya kehidupan kita. Nggak semua orang bisa kita puaskan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan sebagian orang. Intinya adalah berikan hak mereka sesuai dengan haknya. Sisanya adalah serahkan urusan mereka kepada Allah. Semoga mereka paham itu. Kemudian ada kondisi yang namanya darurah. Kalau ini kan kondisi normatif nih. Tapi nanti ada kondisi darurah. Dalam kondisi darurat, kadang-kadang bukan hak yang dibicarakan, tapi urgensi. Kan ini hak aku kalau malam kamu tidurnya sama aku di rumah, bukan tidur di rumah ibu misalnya ya. Tapi ada kondisi urgent, yaitu ibunya lagi
sakit, ibunya lagi kondisinya mungkin lagi parah misalnya, sehingga kita tidur di rumah sakit, tidur di rumah ibu beberapa malam, karena emang lagi urgensinya tuh ada gitu. Bukan selalu kayak gitu, bukan dibagi waktunya kadang di rumah ibu, kadang di rumah istri, enggak. Tapi emang haknya hak istri. Jadi kita harus tahu bahwa secara waktu sekarang hak istri lebih besar daripada hak ibu secara waktu, terutama di malam hari, karena itu adalah kebutuhan batinnya dia. Dan kasih sayang bersama dengan pasangan, dan itu haknya dia. Sehingga ibu gimana pun beliau mengeluh, kita harus belajar untuk berdamai, jangan takalluf, dan kita nggak durhaka di situ gitu. Tapi dalam urgensi tertentu, misalnya ibu lagi nggak ada siapa-siapa di rumah, dan sekarang lagi musimnya kayak rampok atau apa gitu ya. Nah, biasanya ada saudara atau ada asisten rumah tangga. Sekarang nggak ada siapapun di rumah sendiri. Ibu udah tua, mungkin ibu lagi sakit juga. Ya udah, ajak istri nginep di rumah ibu beberapa malam aja, nggak selalu kayak gitu. Maka itu namanya darurah namanya. Kondisi darurat biasanya nggak ideal. Jadi nggak bisa pakai hukum-hukum normatif. Kan ini begini, kan itu begitu. Darurat mah nggak kayak gitu. Tapi yang namanya darurat itu temporal. Kalau permanen bukan darurat namanya. Setahun di situ, nggak darurat itu. Kalau sesekali aja darurat. Jadi harus paham hak, lalu paham kondisi. Dengan itulah kita bersikap atau berakhlak kepada sesama manusia.